Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Saragi. Saya akan menyampaikan materi ekonomi teknik, analisis biaya industri pangan. Untuk industri pangan sendiri diartikan sebagai sektor ekonomi yang bertanggung jawab untuk merubah bahan baku mentah menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Nah, industri pangan mencakup produksi makanan dan minuman, pengalengan dan pengawetan, penggilingan dan pabrikasi, serta perusahaan yang menyediakan bahan baku, peralatan, dan jasa pendukung lainnya yang tentunya berhubungan dengan pangan. Definisi dan tujuan industri pangan yaitu untuk menyediakan produk pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Industri ini juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memajukan ekonomi suatu negara. Jadi, untuk kesejahteraan negara tidak terlepas dari ketahanan pangan ya. Jadi, itu merupakan pertahanan yang fundamental, khususnya bagian pangan, untuk kesejahteraan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi yaitu pertama harga bahan baku, kedua teknologi dan efisiensi proses, ketiga skala ekonomi, empat regulasi kebijakan pemerintah. Jadi ada 4 faktor ini. Komponen biaya produksi dalam industri pangan ada biaya bahan baku, tenaga kerja, kemudian energi dan utilitas, serta overhead. Nah, biaya bahan baku itu mencakup seperti bahan pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, perlunya pengelolaan rantai pasokan yang efisien dan strategi untuk pembelian yang tepat, jadi mengurangi biaya industri gitu. Yang kedua, tenaga kerja. Nah, ini termasuk seperti upah, tunjangan, pelatihan pegawai. Nah, yang akan berhubungan dengan kemajuan usaha. Peningkatan produktivitas yaitu biasanya melalui otomasi dan pemberdayaan karyawan. Jadi yang diharapkan itu mampu menekan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, energi dan utilitas. Nah, energi seperti listrik, bahan bakar, air. Nah, ini juga berkontribusi signifikan dengan total biaya produksi. Karena pengolahan makanan tidak lepas dari biaya-biaya yang diperlukan ketika kita pakai listrik, bahan bakar, dan sebagainya. Kemudian overhead seperti biaya sewa, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi. Analisis biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kalau biaya tetap yaitu biaya yang berubah meskipun yang tidak berubah meskipun tingkat produksi itu berubah. Nah, kalau biaya variabel itu biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi. Kemudian biaya total yaitu penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Strategi pengendalian biaya produksi. Yang pertama, kita harus bisa meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan proses produksi, memanfaatkan teknologi, dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, manajemen rantai pasok. Jadi, bagaimana kita bisa menjalin kemitraan strategis dengan pemasok, mengoptimalkan proses pengadaan, dan memantau fluktuasi harga bahan baku yang dapat menekan biaya produksi. Berikutnya yaitu analisis biaya yang komprehensif. Jadi benar-benar diadakan analisis biaya produksi secara rutin. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Jadi setiap
proses yang udah dilakukan semacam evaluasi kecil, dan diadakan perbaikan lebih lanjut gitu untuk menurunkan biaya produksi. Nah, studi kasus analisis biaya di perusahaan pangan ABC. Nah, contoh biaya bahan baku itu sebesar 45%, kemudian biaya tenaga kerja 25%, dan biaya energi dan utilitas 15%, biaya overhead 15%. Nah, berdasarkan kita lihat dari biaya ini, bahwa biaya yang terbesar itu ada bahan baku. Nah, yang merupakan porsi terbesar ya, 45% dari total biaya produksi. Jadi semua ini adalah total biaya produksi. Nah, yang paling besar di bahan baku. Manajemen rantai pasok yang efektif dan strategi pembelian yang tepat itu akan menjadi prioritas utama untuk mengendalikan biaya ini. Nah, jadi benar-benar diperhatikan semuanya. Jadi untuk menekan biaya, nah tentunya nanti diharapkan mendapat profit yang sebesar-besarnya dan mutu tetap terjaga. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, perlu adanya pengendalian biaya. Yang pengendalian biaya ini yaitu kunci keberhasilan. Nah, yang kedua itu fokus pada efisiensi dan inovasi. Ketiga, pentingnya manajemen rantai pasokan. Nah, pengendalian biaya disebut kunci keberhasilan karena bagi industri pangan dalam menjaga profitabilitas dan daya saing. Jadi perlu dikelola biaya produksi. Yang kedua, fokus pada efisiensi dan inovasi. Bagaimana perusahaan itu harus fokus pada peningkatan efisiensi produksi. Bisa melalui adopsi teknologi, otomasi, dan perbaikan proses yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga, pentingnya manajemen dan rantai pasokan, yaitu pengelolaan rantai pasokan yang efektif, termasuk kemitraan strategis dari pemasok dan pemantauan harga bahan baku. Nah, jangan sampai kita membeli bahan baku mahal dibandingkan yang lain gitu. Jadi tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas bahan baku yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa kirim pesan ke email saya yang tertera di slide ini, atau bisa dicek ke nomor handphone berikut ini. Terima kasih.